Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, NIM D10111181032. Ujian akhir semester UAS Manajemen Risiko Konstruksi. Untuk vlog saya yang berjudul Risiko Manajemen Konstruksi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih risiko manajemen konstruksi itu. Risk manajemen atau risiko manajemen yaitu terdiri dari serangkaian proses yang direncanakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko sedini mungkin dan untuk menetapkan tindakan apa jika ada yang ada diambil dan untuk mengurangi dan menghilangkannya. Di sini untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko itu adalah sebuah mitigasi risiko. Untuk dalam pelaksanaan konstruksi, sebelum kita melaksanakan, kita harus mengidentifikasi risiko tersebut agar semua pelaksanaan konstruksi berjalan dengan lancar. Juga menilai dan memprioritaskan risiko, mana yang besar dan mana yang kecil. Masalah risiko hukum di industri konstruksi di Indonesia. Ada 5 orang pejabat di penjara dikarenakan tidak mengidentifikasi data tanah terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menilai dan memprioritaskan risiko terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak memitigasi risiko terlebih dahulu. Di sini kita mengambil pelajaran dari 5 orang pejabat yang dipenjara, yaitu kita harus mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko terlebih dahulu agar pelaksanaan konstruksi tidak bermasalah. 42% perusahaan menyatakan pendorong utama manajemen of contract adalah untuk mendapatkan evaluasi dan mitigasi risiko dengan lebih baik. Hampir 65% perusahaan melaporkan kontrak cycle management atau CLM, mengurangi risiko keuangan dan hukum. Untuk mengurangi risiko keuangan itu dari pajak dan hukum perundang-undangan dalam konstruksi. Secara garis besar, untuk mengurangi sengketa dan memaksimalkan operasional dan finansial di sebuah perusahaan sekaligus mengurangi risiko finansial dan ilegal. Di sini kita harus melihat operasional dan finansial di sebuah konstruksi. Apakah operasional dan finansialnya berjalan dengan baik, yaitu dengan mengidentifikasi sebuah risiko dalam sebuah perusahaan atau sebuah konstruksi. Nah, tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan. Pada dasarnya, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun kecelakaan kerja. Risk culture. Pentingnya risk culture dalam sebuah konstruksi yaitu suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Studi kelayakan. Untuk studi kelayakan, yang pertama legal. Kita harus menyesuaikan dengan AD atau ART perusahaan, menyesuaikan dengan peraturan perundangan, sosial dan lingkungan, yaitu kita harus menyesuaikan dengan analisis dampak lingkungan. Teknikal ini bisa dibangun. Kita harus mengidentifikasi tanahnya terlebih dahulu, terjangkau, strategis atau tidaknya sebuah konstruksi tersebut. Finansial ini 30% equity. Maksud dari 30% equity ini adalah dana kita sendiri dan 70% dari loan atau dari bank. Komersial roll lebih besar dari 16%. Risiko perusahaan. Di sini risiko perusahaan ada terbagi menjadi 6 risiko, yaitu pertama risiko bisnis, di mana risiko bisnis ini yang terjadi pada suatu konstruksi, misalnya pada pandemi kita harus berbisnis dengan online. Dahulunya kita berbisnis dengan tatap muka. Sekarang kita sudah berbisnis dengan online. Bagaimana kita harus menanggapi atau mengidentifikasi risiko tersebut? Risiko keuangan.
Ini risiko keuangan adalah sebuah pajak dari pemerintah kepada pembisnis konstruksi. Yang ketiga, risiko pasar, di mana risiko pasar ini sangat memperhatikan dalam segi pemasaran. Risiko reputasi ini adalah risiko masalah sengketa dalam konstruksi tersebut. Risiko operasional yaitu risiko berjalan dengan baiknya tidak sebuah konstruksi. Risiko hukum ini lebih penting. Risiko hukum yaitu yang berhubungan dengan perundang-undangan sebuah konstruksi tersebut. Jenis-jenis risiko hukum. Yang pertama, risiko peraturan. Yang kedua, risiko tuntutan hukum. Risiko penggelapan, risiko perjanjian, risiko perizinan, risiko wan prestasi, risiko kepalitan. Semua risiko harus kita identifikasi dan kita nilai agar risiko tersebut dapat diatasi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.